Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, baik. Alhamdulillah anak-anak bisa hadir ya pada hari ini. Sekarang mau Bapak absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Ya, coba lihat kanan kirinya siapa yang nggak hadir. Oke, ada yang tidak hadir? Lengkap semua ya. Alhamdulillah semuanya bisa hadir hari ini ya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Coba tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga belajar kita hari ini dapat dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Baik. Coba sekarang dicek sekitar bangku mejanya, kalau ada yang kotor diambil sampahnya, kalau ada sampah diambil sampahnya, yang belum rapi dirapikan meja bangkunya. Oke, ya itu yang belakang, dirapikan ya. Ya baik. Pada hari ini ya sudah rapi semua ya. Oke, Bapak mulai. Ya, pada hari ini kita akan belajar tema 6, panah dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalau di sekitar kita. Pembelajaran yang pertama. Tujuan belajar hari ini yaitu yang pertama, dengan buat peta konsep, anak-anak nanti mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Yang kedua, dengan melalui gambar, nanti anak-anak mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Oke, baik. Sekarang coba dibuka bukunya halaman 68. Ya, 68 ya, buka. Ya, dibukakan bukunya semuanya, dibuka bukunya halaman 68. Oke, nah di situ ada gambar ibu dengan Siti di dapur ya, sedang menggoreng. Itu ada sebuah teks percakapan antara ibu dengan Siti. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruangan dapur. Sedap. Dari percakapan tadi, pernahkah anak semua melakukan kegiatan serupa dengan Siti dan ibunya? Sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil? Tanda minyak itu sudah panas. Untuk mengetahuinya, kita akan baca sebuah teks bacaan di bawah ini ya. Jadi Bapak tunjuk salah satu untuk membaca. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Oke, tunjuk jari atau Bapak tunjuk. Oke, Taufik membaca. Iya, nggak apa. Taufik yang baca ya. Coba sekarang Taufik dibaca.
ya. Oke, baik. Terima kasih buat Mas Taufik. Ya, tepuk tangan. Oke, selanjutnya kita akan mencari hal-hal penting yang ada di dalam teks bacaan tadi. Oke. Di paragraf pertama, hal-hal penting apa yang dapat kita tangkap dari teks bacaan tadi? Ya, siapa yang tahu? Oke, kita baca bersama-sama ya. Hal penting yang dapat kita tangkap dari teks tadi, teks bacaan tadi, yaitu yang paragraf pertama, api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Di paragraf kedua, hal penting yang dapat kita tangkap, letak matahari dari planet kita ini sangat jauh. Panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Di paragraf ketiga, hal penting yang dapat kita ketahui yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, baik. Dari hal penting yang sudah kita ketahui dari teks bacaan tadi, berdasarkan dari bacaan tadi, buatlah sebuah diagram tentang perbedaan panas yang kamu ketahui. Ini ada beberapa kata bantunya. Perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa air yang dimasak akan mendidih. Terus yang lainnya, siapa yang tahu? Ya, panas matahari sampai ke bumi ya. Terus selanjutnya, perpindahan panas atau kalor terjadi dengan 3 cara, dan contohnya ada berapa? Ada 3 ya, benar Taufik, ada 3. Coba Mas Kuluk, Mas Misbah. Ya, Misbah. Yang pertama apa? Konduksi. Terus selanjutnya Latifah, yang kedua konveksi. Oke. Terus yang terakhir Evi apa? Ya, radiasi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyimak sebuah teks bacaan lagi, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Bapak minta salah satu. Tadi topik sudah, sekarang siapa yang mau baca? Oke, Evi yang baca ya. Oke, silakan dibaca Evi.
Terima kasih ya buat Evi sudah baca teks bacaan tadi. Apa hal penting yang dapat kita tangkap dari bacaan tadi? Nah, sekarang kita cari tahu. Oke, di paragraf pertama hal penting yang dapat kita ketahui yaitu yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Yang kedua, pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Perpindahan kalor secara konduksi juga terjadi pada zat padat. Di paragraf kedua, apa hal penting yang dapat kita ketahui? Ya, yang pertama yaitu peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Yang kedua, ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku, yang berpindah hanya buku itu saja. Yang ketiga, peristiwa konduksi hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Di paragraf ketiga, apa yang dapat kamu ketahui? Ya, hal penting yang dapat kalian ketahui apa? Yang pertama, saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas. Apa yang terjadi? Sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Terus yang kedua, perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak, pada saat kamu menggoreng. Ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Terus di paragraf kelima apa? Ya, panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Oke, baik. Di halaman 76 itu ada ayo mencoba. Jadi nanti anak-anak semua bisa mencobanya di rumah ya. Di sini kita akan mencoba menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Nanti silakan dilihat itu alat dan bahan yang diperlukan, yaitu yang pertama sebuah sendok dari logam, yang kedua 200 ml air hangat, yang ketiga sebuah gelas bening. Cara kerjanya, masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Yang kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Yang ketiga, setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Yang keempat, tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang dari 2-3 menit. Nanti di rumah bisa dicoba. Nanti dengan pengawasan orang dewasa ya. Ini diminta minta tolong bapak ibunya untuk mencoba ya. Nanti hasilnya silakan dijawab di halaman berikutnya. Itu nanti dijawab ya. Itu ada 3 pertanyaan. Nanti silakan dijawab dari hasil mencobanya tadi. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan waktunya pulang. Sebelum pulang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Sekarang Bapak tanya ya, perpindahan kalor ada berapa macam contohnya? Ada 3. Oke, apa saja? Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang terakhir, radiasi. Terus
pada peristiwa konduksi yang berpindah hanya kalornya saja. Zat perantaranya tetap ya, tidak berpindah. Oke. Bapak rasa anak-anak sudah paham deh dari pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, coba sekarang dibersihkan dulu, dirapikan, buku-bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kalau ada sampah di bawah, diambil sampahnya, dimasukkan kantong, nanti dibuang ketika pulang ya. Bangkunya dirapikan. Oke. Jangan lupa tadi untuk PR-nya ya, mencoba di rumah. Ya, tentang perpindahan konduksi tadi ya. Oke, dengan pengawasan orang tua ya di rumah ya. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Sebelum pulang kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke kelas. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya.